Coba teman-teman Salafi Wahabi carikan saya cara. Apakah salah umat muslim ini bersyukur atas Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Apakah salah? Bersama Ustadz Lora Asroril Fawaid dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Terusan ada banyak pertanyaan terkait kenapa kelompok sebelah teman-teman Salafi Wahabi ini sering membid'ahkan Maulidir Rasul, mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saya rasa teman-teman Wahabi terlalu dini menyimpulkan sebuah permasalahan. Ya, teman-teman Wahabi perlu sadar diri. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar ini untuk apa dan di mana skenarionya, kemudian apa tupoksi utamanya gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengenai al-yaumu walidtu fih. Kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin? Karena Nabi merayakan hari kelahirannya. Nah, sahabat-sahabat Wahabi, teman-teman Wahabi ini sering menggunakan hal-hal yang ekstrim, melawan sehingga menyatakan bahwa Ahlus Sunnah ini, kawan-kawan Ahlus Sunnah itu kenapa terkesan idaatul mal, buang-buang harta, buang-buang harta. Begini, falyafrahu, gembira itu pasti. Allah memberikan kedua orang tua saja kita harus gembira, apalagi memberikan Nabi Muhammad SAW. Sedang kalau tidak ada Nabi Muhammad, langit dan seisi-isinya, bumi dan seisinya tidak diciptakan oleh Allah. Karenanya berangkatnya pertama bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sahabat-sahabat Wahabi, teman-teman Wahabi, Salafi Wahabi, apakah salah ketika orang Ahlus Sunnah bersyukur atas adanya Nabi Muhammad SAW? Apakah salah ketika Ahlus Sunnah bersyukur karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW? Apakah salah coba? Oh, al-yaumu wulidtu fihi itu harus sama, kata Salafi Wahabi. Firanda kemarin mengatakan harus sama dengan yang dilakukan oleh Rasul. Kalau Nabi berpuasa, kita harus berpuasa, kata Salafi Wahabi. Kalau semua amalan harus sama, di mana hadisnya? Apa ada hadis atau ada dalil yang menerangkan kalau semua amalan kita harus sama dengan Nabi? Berapa banyak amalan-amalan sahabat, amalan-amalan khulafaur rasyidin yang tidak sama dengan Nabi, termasuk awaliyatul umar, kejadian-kejadian yang langsung diprediksi oleh Sayyidina Umar, langsung diawali oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, penemuan-penemuan yang diawali oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Betapa banyak yang tidak sama dengan Nabi. Sesuai dengan hadis kan yang harus sama, sallu kama ra'aitumuni usalli, ini yang sebenarnya. Kemudian khudu anni manasikakum. Yang harus sama itu permasalahan haji dengan sholat. Yang selain itu tidak ada kalimatnya. Maka teman-teman Wahabi, carikan saya kalimat yang benar-benar engkau nyatakan itu kalau kita ini harus benar-benar bisa berpuasa pada hari kelahiran Nabi agar sama dengan Nabi. Bagaimana kok tiba-tiba menuntut untuk sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hal al-yaumul tufi? Terkesannya kan idwaul mal, membuang-buang harta. Falyafrahu, bukan kalau kita memberi makanan kepada sesama muslim ini dianggap idwaul mal, bagaimana pemerintah ini yang sudah membuang harta kita, membuang kekayaan kita, menghambur-hamburkan kekayaan.
anggaran yang tidak jelas, anggaran yang kenapa kamu harus mengurus tentang Maulidur Rasul saja? Kenapa tidak yang lain? Yang lain itu kan banyak yang idul mal. Kenapa kamu harus mengklaim ini idul mal itu ada di peringatan Maulidin Nabi? Kan banyak yang lain-lainnya. Coba teman-teman Salafi Habib carikan saya cara. Apakah salah umat muslim ini bersyukur atas Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Apakah salah? Saya bersyukur, falifrahu, saya gembira. Dari gembiranya hingga saya bersyukur dengan apa? Dengan berkumpul-kumpul. Apakah salah berkumpul-kumpul sesama muslim? Apakah salah? Apakah salah berkumpul sesama muslim ini? It'amut ta'am, apakah salah memberi makan sesama muslim? Apakah salah menggembirakan sesama muslim? Apa salah coba? Mana bentuk kesalahannya? Dalam perayaan Maulidin Nabi Muhammad SAW, kita kan itu bersyukur atas adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya pertama al-madhu ila Rasulullah SAW, memuji Nabi Muhammad SAW. Apakah salah saya memuji Nabi Muhammad? Coba. Di dalamnya ada mengagungkan fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badaril huda mutammam. Apakah salah saya menciptakan, mendambakan kecintaan saya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, membuat nyata gambaran cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah salah coba? Di dalamnya ada mahallul qiyam, anta nurun fawqa nur badril huda wa misbahud dulam. Di dalamnya ada banyak hal-hal yang indah yang benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan sahabat melakukan itu, pujian kepada Nabi. Apakah salah coba? Ini dua kalimat ini. Kenapa harus setiap tahun? Kan harusnya setiap hari Senin, karena Nabi berpuasa setiap hari Senin. Setiap hari kita wajib bersolawat. Wajib. Kita setiap hari ini wajib bersyukur atas baginda Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat Nabi Muhammad SAW setiap hari. Hanya puncaknya umat Islam memperingati pada momen hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Carikan saya dalil. Apakah berkumpul-kumpul itu tidak boleh? Ini yang pertama. Carikan saya dalil. Apakah saya bersyukur atas adanya Nabi Muhammad itu tidak boleh? Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau terkesan itu idul mal, kalau terkesannya itu membuang-buang harta, kenapa kamu harus hanya membahas pada Maulid Nabi? Bagaimana dengan anggaran-anggaran yang tidak jelas itu? Di pemerintah ini sangat banyak anggaran-anggaran yang tidak jelas, atau yang tidak perlu, yang tidak perlu dirubah, tidak perlu dibangun, dirubah. Apakah itu tidak kesan-kesan membuang harta? Kok hanya permasalahan Maulid Nabi kamu yang usik? Coba permasalahan-permasalahan yang lain. Teman-teman Salafi Wahabi ini kan terus cenderung kepada pendapat-pendapatnya sendiri. Faham yang mereka anu kan memang Ibnu Taimiyah, yang selalu mainnya main ekstrim.